Real Madrid kembali membuktikan diri sebagai rajanya Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Bayern Munchen dini hari tadi. Bermain di Estadio Santiago Bernabeu dalam leg kedua Liga Champions musim 2023-2024, pasukan Carlo Ancelotti berhasil meraih kemenangan dan memastikan satu tiket final di Wembley nanti. Yuk, simak ulasan bagaimana Real Madrid berhasil menyingkirkan Bayern Munchen di semifinal Liga Champions musim ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tetap update dengan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bagi banyak pihak, bahwa pertandingan perempat final Liga Champions musim ini antara Manchester City melawan Real Madrid adalah final kebagian. Siapapun yang berhasil lolos akan menjadi unggulan utama untuk meraih si kuping besar musim ini. Secara dramatis, Real Madridlah yang berhasil lolos dalam langkah ke semifinal, dan sejak saat itu, Los Blancos adalah tim yang paling diunggulkan untuk kembali membawa pulang trofi Liga Champions musim ini. Menghadapi Bayern Munchen di semifinal yang juga berhasil menyingkirkan tim kuat asal Inggris yakni Arsenal, Super Komputer Opta memprediksi Bayern Munchen lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan pada leg pertama dengan persentase sebesar 39,7%, berbanding 34,8% milik Real Madrid, sedangkan sisanya adalah peluang pertandingan berakhir dengan imbang. Namun ternyata, kedua tim bermain imbang hingga berakhirnya 90 menit di Allianz Arena. Sedangkan untuk leg kedua, Super Komputer Opta memprediksi Real Madrid mempunyai persentase peluang untuk memenangkan pertandingan ini sebesar 49,5%, berbanding 26,6% milik Bayern Munchen, sedangkan sisanya adalah peluang hasil imbang. Kemudian untuk siapa yang akan lolos ke final, Super Komputer Opta lebih mengunggulkan Real Madrid untuk lolos ke final dengan persentase peluang sebesar 61%, berbanding 39% milik Bayern Munchen. Pada babak semifinal ini, Super Komputer Opta juga menjadikan Vinicius Junior dan kawan-kawan sebagai tim yang paling diunggulkan untuk meraih si kuping besar musim ini dengan persentase peluang juara sebesar 36%. Walaupun bermain menyerang dan tampil mendominasi sejak awal pertandingan, namun finishing yang kurang optimal dan penampilan memukau dari Manuel Neuer membuat Real Madrid dan Bayern Munchen bermain dengan skor sama kuat di babak pertama. Namun demikian, Bayern Munchen harus kehilangan Serge Gnabry yang mengalami cedera di menit ke-27. Alhasil, Thomas Tuchel memasukkan Alphonso Davies untuk menggantikan Gnabry. Davies yang berposisi sebagai bek kiri dimainkan sebagai pemain sayap kiri oleh Thomas Tuchel untuk membantu lini serang di Rotten yang kehilangan Gnabry. Memasuki babak kedua, tim asuhan Carlo Ancelotti yang tetap mendominasi pertandingan masih tak kunjung berhasil menembus kokohnya gawang Munchen yang dikawal oleh Neuer. Berawal dari skema serangan balik cepat, Alphonso Davies akhirnya berhasil memukul keunggulan untuk Bayern Munchen pada menit ke-68 dengan memanfaatkan umpan matang dari Harry Kane. Gol pemain asal Kanada itu membuat Bayern Munchen unggul 0-1 atau 2-3 secara agregat atas Real Madrid. Los Blancos sebenarnya langsung merespon ketertinggalan itu dengan gol Federico Valverde. Namun gol tersebut dibatalkan oleh wasit karena dalam prosesnya Nacho melakukan foul terhadap Joshua Kimmich. Carlo Ancelotti merespon ketertinggalan timnya dengan memasukkan Luka Modric dan Eduardo Camavinga pada menit ke-69 untuk menggantikan Toni Kroos dan Aurelien Tchouameni. Begitupun dengan Thomas Tuchel yang ingin mempertahankan keunggulan timnya dengan menarik keluar Leroy Sané pada menit ke-76 dan memasukkan Kim Min-jae untuk memperkuat pertahanan Bayern Munchen. Tak kunjung berhasil membobol gawang Neuer, Carlo Ancelotti akhirnya memasukkan Brahim Diaz dan Joselu pada menit ke-81 untuk menggantikan Rodrigo dan Federico Valverde. Keputusan yang diambil oleh Don Carlo ini untuk memaksimalkan serangan Los Blancos karena mengorbankan Valverde yang bermain di lini tengah. Sedangkan Thomas Tuchel kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-84 dengan menarik keluar Jamal Musiala dan Harry Kane. Tuchel memilih bermain bertahan dengan memasukkan Thomas Müller dan Choupo-Moting. Gol yang ditunggu-tunggu oleh publik Santiago Bernabeu akhirnya tiba pada menit ke-88 melalui Joselu setelah menerima umpan matang dari Vinicius Junior. Gol penyerang asal Spanyol itu berhasil mengoptimalkan semangat dan mental para punggawa Real Madrid untuk menyelesaikan pertandingan di waktu normal. Walaupun kerap diremehkan oleh banyak pihak, Joselu berhasil membuktikan kapasitasnya untuk menggunakan seragam kebesaran Real Madrid dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-90+1 setelah menerima umpan dari Antonio Rudiger. Wasit sempat melakukan pengecekan VAR karena ada dugaan offside. Namun akhirnya gol Joselu itu dalam posisi onside dan Santiago Bernabeu benar-benar bergemuruh karena tim kebanggaannya berbalik unggul dengan skor 2-1 atau 4-3 secara agregat atas Bayern Munchen. Tidak ada gol tambahan hingga berakhirnya tambahan waktu yang berlangsung hingga 14 menit dan Real Madrid kembali berhasil menembus final Liga Champions ke-6 dalam 11 tahun terakhir.
Pada final Liga Champions musim 2023-2024, Real Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund yang sudah terlebih dahulu lolos ke final setelah menyingkirkan Paris Saint-Germain di babak semifinal. Final ini akan terasa spesial bagi manajer Real Madrid Carlo Ancelotti dan pemain anyar Real Madrid musim ini Jude Bellingham. Bagi Don Carlo, ini merupakan ke-6 kalinya pelatih asal Italia itu berhasil melangkah ke final Liga Champions. Sebelumnya, Ancelotti berhasil melakukannya bersama AC Milan pada musim 2002-2003, 2004-2005, dan 2006-2007. Tak hanya bersama Milan, Ancelotti juga sudah terlebih dahulu mencapai final Liga Champions bersama Real Madrid pada musim 2013-2014, 2021-2022, dan kini kembali di musim 2023-2024. Sedangkan bagi Jude Bellingham, pertandingan final melawan Borussia Dortmund yang akan dimainkan di Wembley ini terasa spesial karena pertandingan ini akan dimainkan di negara asalnya, yaitu Inggris. Pertandingan ini terasa semakin spesial karena untuk pertama kalinya sejak memutuskan untuk pindah ke Real Madrid di awal musim 2023-2024, gelandang berusia 20 tahun itu akan menghadapi klub yang membesarkan namanya yaitu Borussia Dortmund. Gimana nih teman-teman? Apakah Borussia Dortmund akan memberikan perlawanan bagi Real Madrid di Wembley nanti? Atau si kuping besar akan kembali pulang ke Santiago Bernabeu? Tulis di kolom komentar ya.